Halo sobat, pintu teater 1 telah dibuka. Kali ini Mimin bakal ngebahas salah satu film yang berjudul Lesson Plan. Film ini bercerita tentang seorang mantan agen khusus yang diminta oleh sahabatnya untuk mengusut tuntas perdagangan narkoboy di suatu sekolah tingkat SMA. Hal itu membuat pria tersebut harus menyamar sebagai guru sejarah di sekolah. Namun ketika sedang berusaha untuk menguak kasus hingga tuntas, tiba-tiba penyamarannya harus terbongkar lantaran ada orang yang benci padanya. Lantas penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Oke, tanpa menunggu banyak lama, mari kita mulai intronya. Scene diawali dengan sebuah gudang di mana itu adalah tempat seorang gembong narkoboy yang membuat barang-barang harumnya. Bahkan segala transaksi pun dilakukan di sana. Lalu tak lama datanglah seorang pria tangan kanan sang bandar. Dia bernama Demian. Kedatangannya bermaksud untuk mengambil beberapa barang haram agar segera diedarkan. Awalnya nampak biasa saja, namun tiba-tiba si bos memberitahu kalau dia memiliki musuh dalam selimut, yang bukan lain adalah Demian itu sendiri. Sontak ketika Demian akan segera dihabisi, saat itu juga Demian membantai mereka. Setelah berhasil mengalahkan mereka, Demian menghampiri sang bandar untuk segera menangkapnya. Dan baru diketahui kalau ternyata Demian ini adalah salah satu agen khusus yang selama ini menyamar. Sebelum mati, sang bandar sempat mengatakan kalau dirinya sudah tahu siapa dan di mana istri Demian tinggal. Sontak saat itu juga, Demian segera pulang ke rumah untuk mengecek keadaan istrinya yang berada di rumah. Namun apa yang terjadi, Demian dibuat kaget bukan main karena sang istri ternyata sudah tewas. Nampaknya sebelum Demian membantai para gembong narkoboy, mereka sudah lebih dulu menghabisi istrinya. Suatu hari Demian dihubungi oleh sahabat lamanya yang bernama Simon. Simon merupakan guru SMA di salah satu sekolah dengan mata pelajaran sejarah. 1 bulan setelah kejadian tersebut, terlihat Demian yang masih terpuruk pasca kematian sang istri. Setiap hari, Demian menghabiskan waktunya hanya dengan mabuk-mabukan. Demian juga ternyata sudah keluar dari agen khusus dan hanya terperangkap di rumah gelapnya. Diketahui Simon menghubungi Demian karena ada hal penting yang harus dia bicarakan dengan Demian. Lantas Simon memohon kepada Demian agar dia mau datang ke rumahnya nanti malam. Scene pun berpindah pada malam hari. Kemudian Demian mendatangi rumah Simon sambil makan malam bersama. Simon lantas mengatakan kalau anak muridnya di sekolah banyak sekali yang kecanduan barang haram. Bahkan dalam beberapa bulan ini banyak sekali muridnya yang tewas akibat overdosis. Setelah makan malam selesai, di dapur Simon berkata, dia yakin kalau peredaran barang haram itu dilakukan oleh orang dalam. Sehingga Simon pun memohon kepada Demian agar dirinya bisa ikut membantu memecahkan kasus berbahaya ini. Tapi karena Demian masih dirundung duka, dia pun hanya menyarankan kalau kasus ini lebih baik diserahkan kepada kepolisian. Diketahui kalau Simon sudah beberapa kali melaporkan kejadian ini kepada polisi. Namun sampai sekarang tidak ada tindak lanjut apa-apa dari kepolisian. Mungkin karena polisi pun disogok oleh bandarnya. Demian yang masih trauma atas kematian istrinya dulu tetap menolak permintaan Simon. Percakapan itu juga ternyata diam-diam didengar oleh anak Simon yang bernama Kamil. Diketahui Kamil juga masih anak SMA dan bersekolah di tempat Simon mengajar. Malam berikutnya terlihat Demian mengunjungi minimarket untuk membeli beberapa minuman. Namun tiba-tiba 2 orang mendekatinya dan mengambil dompet Demian. Tentu saja siapa yang main-main dengan seorang agen khusus maka akan kena batunya. Beberapa preman pun mendatangi Demian, tapi Demian lantas dengan santai melumpuhkan mereka satu persatu. Di waktu yang sama, ternyata Simon menyelinap ke salah satu gudang yang dia yakini tempat penyimpanan barang haram itu. Namun saat Simon akan masuk ke dalam gudang, tiba-tiba
Keesokan harinya, Demian tak sengaja mendengar berita di TV kalau Simon kini telah tewas. Parahnya, para polisi justru beranggapan kalau Simon adalah seorang peracik sekaligus bandarnya yang berkedok sebagai guru. Simon dinyatakan sebagai penjual barang haram kepada para murid di sekolahnya. Para polisi itu juga menganggap kematian Simon diakibatkan karena bunuh diri. Mendengar berita tersebut, Demian tak tinggal diam. Sontak dia merasa bersalah karena Demian sempat menolak ajakan Simon untuk membongkar kasus narkoboy di sekolahnya. Demian yakin kalau Simon sengaja dikambing hitamkan oleh para pelaku kejahatan. Lantas di hari itu juga Demian mendatangi rumah Simon. Dia pun mencoba menenangkan istri Simon sambil mengatakan kalau Simon tidak bersalah dan dia bukan seorang pengedar. Kemudian satu polisi datang dan tanpa maksud apapun tiba-tiba menghina Kamil sebagai anak dari sang pengedar. Tentu Kamil marah. Beruntung Demian segera menyuruh polisi itu untuk melepaskan Kamil. Beberapa minggu kemudian, Demian berencana akan melamar menjadi guru di sekolah Simon mengajar. Bahkan menjadi guru sejarah menggantikan Simon. Maksud dan tujuannya tak lain adalah untuk memecahkan kasus narkoboy serta membuktikan kalau Simon tidak bersalah. Sesampainya di sekolah, Simon langsung disambut baik oleh bapak kepala sekolah. Karena kebetulan sekolah itu sekarang sedang membutuhkan seorang guru sejarah. Kepala sekolah pun lantas mengatakan kalau dia ingin mengembalikan lagi citra sekolah menjadi baik. Karena semenjak Simon dianggap mengedarkan barang haram kepada muridnya sendiri, orang-orang langsung menganggap kalau sekolah ini jelek. Kepala sekolah juga menjelaskan kalau dia sudah mempekerjakan seorang agen keamanan agar tidak ada lagi yang bisa mengedarkan barang haram di sekolah tersebut. Tak lama kemudian datanglah seorang guru bernama Agatha. Agatha dan Demian pun saling berkenalan. Lalu kepala sekolah menyuruh bu guru agar mengenalkan Demian kepada guru-guru lainnya. Bahkan Agatha membawa Demian jalan-jalan di sekolah untuk mengenalkan satu persatu guru yang ada di sana. Pada suatu kesempatan, Demian sempat memergoki beberapa murid yang sedang bertengkar. Tapi ketika dilerai, mereka justru balik melawan Demian. Namun tak lama seorang agen keamanan sekolah membubarkan semuanya dan membawa murid yang melawan itu. Keesokan harinya Demian masuk ke dalam kelas untuk mulai mengajar para murid. Akan tetapi terlihat para murid di sana tidak menghargai keberadaan Demian sama sekali. Bahkan salah seorang murid botak bernama Roy bertingkah sangat sombong kepada Demian. Apalagi Roy ternyata bukanlah murid di sana. Roy beberapa kali diingatkan oleh Demian namun Roy malah melawat. Beruntung saat itu datang Agatha bersama keamanan ke sana. Agen keamanan itu dengan segera mengusir Roy keluar kelas. Malam harinya saat Agatha hendak pulang, tiba-tiba dia dihampiri oleh Roy bersama beberapa anak buahnya di basement sekolah. Roy ternyata kesal dengan Agatha dan dia berniat untuk menyerangnya. Beruntung sebelum itu terjadi tiba-tiba Demian datang bersama satu guru lainnya. Tentu saja dengan sangat mudah Demian melumpuhkan mereka. Satu guru yang melihat kehebatan Demian merasa sangat kagum kepadanya. Setelah kejadian itu diperlihatkan kalau Roy saat ini telah diringkus oleh segerombolan begundal yang juga bersekolah di sana. Pemimpin para pengundal itu adalah seorang murid bernama Jaro. Tak lama kemudian datanglah seorang pria menggunakan motor menghampiri mereka. Ternyata orang itu adalah agen keamanan sekolah. Di sini agen keamanan kesal kepada Roy karena dia sudah bertingkah semaunya dan tidak bisa diatur. Juga diberitahu kalau orang yang selama ini mengedarkan narkoboy di sekolah adalah si agen keamanan bersama para murid begundalnya. Serta tanpa pikir panjang, para begundal langsung mematahkan kaki Roy. Bahkan Roy dipukuli habis-habisan karena bisa membuat bisnis mereka tercium oleh orang lain. Lanjut, keesokan harinya Demian dibuat kaget karena semua guru ternyata telah melihat aksi Demian dari rekaman CCTV kemarin. Tentu semuanya merasa kagum, apalagi kepala sekolah juga berterima kasih kepada Demian karena sudah menyelamatkan Agatha.
Sebelum pergi ke kelas, Demian sempat dihampiri oleh agen keamanan yang bertanya siapa sebenarnya Demian. Lalu Demian hanya mengatakan kalau dirinya tidak lebih dari seorang guru sejarah biasa. Ketika Demian masuk kelas, ternyata semua murid juga sudah tahu kalau Demian sangat ahli dalam ilmu bela diri. Sontak para murid meminta agar Demian mengajarkan cara bela diri saat jam kosong. Ketika waktu istirahat tiba, mereka sangat berantusias belajar bela diri bersama dengan Demian. Kemudian tak lama datanglah Kamil yang pada hari itu baru masuk kembali ke sekolah. Kita tahu Kamil adalah anak kandung Simon yang sudah tewas dan dicap sebagai pengedar narkoboy. Saat di kamar ganti, Demian mendatangi Kamil. Kamil langsung ngamuk kepada Demian karena waktu itu Demian tidak mau membantu ayahnya dalam menangani kasus tersebut. Jika Demian mau membantu, mungkin sekarang ayahnya masih hidup. Demian mencoba menenangkan Kamil karena alasan dia menjadi guru di tempat ini tak lain ingin membuktikan kalau ayah Kamil yaitu Simon tidak bersalah. Malam harinya ternyata Demian telah janjian minum susu murni bersama Agatha. Terlihat Agatha nampaknya begitu tertarik dengan Demian. Begitupun sebaliknya. Hingga ketika Demian akan mengambil lagi minuman. Tak sengaja dia melihat beberapa pria yang sedang mengganggu pengunjung di sana. Demian segera menyuruh para pengganggu itu untuk berhenti. Namun mereka menolak hingga terjadilah baku hantam. Melihat kehebatan Demian, Agatha semakin tertarik kepadanya. Bahkan pada malam itu Agatha meminta Demian untuk pulang ke apartemennya saja. Tentu Demian tak bisa menolak. Sesampainya di sana kita tahu apa yang akan mereka lakukan. Namun sebelum itu terjadi, tiba-tiba Demian teringat dengan mendiang istrinya. Oleh karena itu, Demian mengurungkan niatnya lalu bergegas pulang. Saat Agatha sedang mengambil minuman, Demian telah pergi dari sana. Setelahnya, ketika Demian berjalan pulang, tak sengaja dia melihat salah satu murid begundal sedang bertransaksi barang haram. Tentu Demian segera mendatanginya. Lalu menanyakan dari manakah barang itu dia dapatkan. Namun murid nakal ini tidak mau mengatakannya karena dia takut disakiti oleh sang bos. Keesokan harinya, salah satu murid bernama Emilia terlihat sedang cekcok dengan Jaro. Ketika tahu Jaro adalah pemimpin para penggundal sekaligus tangan kanan si agen keamanan, di sini Emilia marah karena Jaro sudah membuat sahabatnya menjadi kecanduan. Tidak mau basa-basi, Jaro dan anak buahnya malah membuli Emilia. Tentu Emilia tak terima. Kamil pun tiba-tiba datang dan berniat menolong awalnya. Namun sayang sekali Kamil belum cukup kuat menghadapi para begundal tersebut. Setelah itu Jaro meminta semua orang di sana untuk tutup mulut tentang kejadian ini. Dan jika ada yang berani mengadu, maka Jaro akan menghajarnya. Ketika di dalam kelas, Demian yang melihat wajah Kamil babak belur pun langsung bertanya, siapa orang yang telah menghajarnya? Kamil beralasan kalau dia baru saja terjatuh, namun kemudian Emilia mengatakan kalau mereka tidak akan memberitahu, karena mereka takut dihajar salah satu murid. Dari situlah Demian mau mengajari mereka. Demian pun menyuruh mereka untuk datang ke sebuah gudang setelah pulang sekolah. Singkat cerita, sesampainya para murid di gudang, terlihat gudang itu sangatlah berantakan. Kemudian Demian menyuruh mereka untuk membersihkan gudang tersebut, karena nantinya tempat tersebut akan dijadikan tempat latihan mereka. Lantas, hari demi hari pun mereka selalu rutin setiap hari melakukan latihan setelah sepulang sekolah. Sementara itu, Agatha masih tampak kecewa kepada Demian setelah Demian meninggalkannya begitu saja. Pada setiap malam, ternyata Demian juga terus mengawasi pergerakan para murid begundal termasuk Jaro. Hingga di suatu waktu Demian menemukan beberapa barang haram yang siap diedarkan oleh mereka.
Namun, Demian segera memancing polisi untuk datang ke sana hingga beberapa anak buah Jaro akhirnya berhasil tertangkap. Namun, Demian tidak sadar kalau si agen keamanan juga terus mengawasinya. Hingga di suatu hari saat Demian selesai melatih para muridnya, tiba-tiba Demian kedatangan beberapa orang bertopeng yang berniat menghabisi Demian. Namun orang-orang itu nampaknya tidak cukup tangguh untuk melawan Demian. Keesokan harinya, ternyata yang menyerang Demian semalam adalah anak buah si agen keamanan. Setelah itu Jaro datang dan mengatakan kepada agen keamanan kalau dia mempunyai ide untuk menyingkirkan Demian. Ternyata ide tersebut adalah mendatangi rumah Emilia, yaitu salah satu murid Demian. Betapa liciknya Jaro, dia meminta Emilia untuk berpura-pura dilecehkan oleh Demian, sehingga Demian akan langsung didepak dari sekolahan. Dan jika Emilia tidak melakukannya, maka mereka akan menghabisi ayah Emilia. Emilia pun sekarang dilanda kebingungan. Keesokan harinya, saat Demian akan masuk ke dalam kelas, tiba-tiba dia dicegat oleh kepala sekolah dan juga Agatha. Kepala sekolah lantas tak mau banyak basa-basi dan langsung mengatakan kalau dia sangat tidak habis pikir pada Demian yang tega melecehkan Emilia sepulang berlatih di dojo. Oleh sebab itu, dengan berat hati, kepala sekolah menskor Demian untuk beberapa waktu. Kemudian, kepala sekolah menyuruh agen keamanan beserta anak buahnya untuk mengusir Demian keluar. Malam harinya, karena bingung dan penasaran kenapa Emilia tega melakukan fitnah pada Demian, lantas Demian mendatangi rumah Emilia secara diam-diam. Setibanya, Demian pun bertanya kenapa Emilia tega melakukan itu. Emilia pun menjawab kalau hal itu terpaksa dia lakukan karena Jaro telah mengancam keselamatan ayah Emilia. Demian yang mengerti kondisi tersebut lantas kembali ke rumah sakit untuk menemui Roy yang telah babak belur. Demian lantas langsung memaksa Roy agar memberitahu bagaimana barang haram itu bisa ke dalam sekolah. Tentu saja Roy langsung memberitahu kalau barang haram itu tidak dibawa masuk ke sekolah, melainkan diproduksi langsung di dalam sekolah. Setelah itu, Demian langsung segera datang ke sekolah untuk mencari tahu kebenarannya. Setibanya di sekolah sambil mengendap-endap, ternyata dugaan Roy benar. Dia melihat ada orang yang mengarah ke ruang laboratorium. Lantas, singkat cerita, Demian pun berhasil mengetahui kalau orang tersebut adalah guru kimia. Bahkan transaksi besar-besaran sedang dilakukan menggunakan truk. Kemudian Demian memfoto transaksi tersebut dengan HP kamera yang nampak ngeblur, sehingga terpaksa dia mengikuti kemana truk itu berlanjut. Ternyata setelah diikuti, mobil itu membawa Demian ke sebuah dermaga. Namun sial, posisi Demian harus diketahui oleh musuh, sehingga terjadilah baku hantam antara mereka. Beruntung Demian bisa mengatasinya dengan mudah. Lantas Demian pun segera menghubungi Agatha dan juga kepala sekolah untuk segera bertemu. Dan singkat cerita, ketika mereka sudah berkumpul di sekolahan, Demian menjelaskan kalau dia baru saja melihat guru kimia membuat obat terlarang. Lalu agen keamanan bersama dua anak buahnya membawa barang haram itu menuju dermaga. Saat itu juga kepala sekolah memanggil orang-orang yang dituduhkan Demian. Setelah diceritakan oleh kepala sekolah, kagetnya mereka menyangkal itu semua dan bahkan foto jepretan Demian sangat tidak jelas. Sehingga guru kimia beralasan kalau ia sedang membersihkan lab. Lalu menyuruh agen keamanan dan anak buahnya membuang sisa zat kimia tersebut. Tentu saja Demian tak bisa berbuat banyak karena dia tidak memiliki bukti lengkap. Malam berikutnya di saat Demian sudah lelah dan merasa gagal, Agatha tiba-tiba mendatangi rumah Demian. Demian sontak bingung karena Agatha seharusnya masih menganggap Demian telah melecehkan Emilia. Namun Agatha segera menepis itu dan telah percaya pada Demian karena dia telah mengetahui apa yang sebenarnya dari Emilia sendiri. Di kesempatan itu juga Demian membuka identitas Demian yang sebenarnya kepada Agatha.
Setelahnya mereka berdua bertekad untuk membongkar peredaran barang haram yang selama ini diselidiki oleh Demian. Dan hal yang pertama mereka lakukan adalah menemui guru kimia. Setibanya di suatu tempat, Demian bertanya di mana guru tersebut menyimpan barang haramnya. Namun belum sempat mengatakan, tiba-tiba guru kimia dihabisi oleh agen keamanan. Di malam berikutnya Agatha kembali menemui Demian. Dia mengatakan kalau dirinya tak sengaja menemukan sebuah buku catatan milik almarhum Simon. Di buku itu tertulis sebuah peta yang mengarah ke sebuah gudang. Agatha yakin gudang itu tempat penyimpanan semua barang haram milik mereka. Sontak, Demian dan Agatha bergegas pergi ke gudang tersebut. Namun di balik itu agen keamanan ternyata terus mengawasi mereka. Sesampainya di sana, Demian langsung dihadapkan dengan anak buah agen keamanan. Terjadilah perkelahian, tapi alhamdulillah Demian berhasil mengalahkan mereka. Lanjut, keduanya lantas menemukan setumpuk barang haram yang sudah siap untuk diedarkan. Namun tiba-tiba Demian dan Agatha dikepung oleh agen keamanan dan Jaro bersama anak buah mereka. Hal ini tentu di luar bayangan Demian. Namun hal yang lebih mengejutkannya lagi adalah ternyata dalang dibalik semua ini adalah kepala sekolah itu sendiri. Lantas ketika Demian dan Agatha telah terpojokan, tiba-tiba Kamil beserta murid-murid yang pernah Demian latih akhirnya muncul juga. Singkatnya gudang tersebut pun langsung berubah menjadi zona perang. Tak berhenti di situ, Kamil alhamdulillah berhasil menghabisi Jaro, si pemimpin para begundal. Sementara Demian sendiri berduel dengan agen keamanan. Walaupun di sekolah terlihat sangat sangar, ternyata agen keamanan belum sepadan dengan Demian. Aksi mereka pun terus berlanjut hingga berakhir di mana Demian berlari mengejar kepala sekolah yang kabur sambil menyeret Agatha. Di situ Demian langsung membuat gerakan tak terduga yang membuat kepala sekolah pingsan. Lalu Agatha pun berhasil diselamatkan oleh Demian. Tapi tiba-tiba karena keasikan dengan euforianya, kepala sekolah seketika terbangun dan menembakkan pistol ke arah Demian. Beruntung tembakan itu hanya mengenai lengannya saja. Tetapi saat kepala sekolah akan benar-benar menghabisi Demian, tiba-tiba sebuah alat berat mengeluarkan banyak muatan berat yang menyebabkan kepala sekolah meninggal dunia. Dan akhir cerita, para polisi pun tak lama datang ke gudang tersebut dan menangkap semua pelaku kejahatan narkoboy. Bahkan para polisi juga sekarang sadar kalau Simon, ayah Kamil, tidak bersalah. Dan film pun tamat.